itu ada 2 garis dong. Terus aku teriak kenceng banget sampai dia kaget. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel kita. Di video kali ini kita akan memberikan tips program hamil tanpa konsultasi ke dokter. Karena memang berdasarkan referensi, berdasarkan cerita dari teman-teman yang sudah promil dengan dokter, para dokter menyarankan untuk promil di bulan ke-12 atau 1 tahun ke atas. Nah, untuk 1 tahun ke bawah disarankan untuk promil sendiri. Nah, di promil kita ini berdasarkan pengalaman kita pribadi ya Bun ya. ya. Jadi 3 bulan awal itu kita gak memikirkan mengenai promil karena kita yakin insya Allah pasti diberi. Nah, pada bulan keempat, baru tuh kita berdua memutuskan untuk pada saatnya nih kita program hamil sendiri gitu. Terus ya kita lihat referensi-referensi dari Google juga ya, dari YouTube, dari media sosial lainnya gitu. Yang pertama itu konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang tinggi asam folat dan vitamin lainnya. Terus yang kedua mau perbaiki kualitas tidur. Ketiga berolahraga. Terus keempat nggak boleh stres. Yang kelima ternyata nih berhubungan suami istri itu ada waktunya gitu. Kalau memang mau merencanakan kehamilan ya, waktu untuk berhubungannya itu pada masa ovulasi. Waktu itu cara ngitung ovulasi aku dibantu sama aplikasi kan, namanya Flow, aplikasinya FLO gitu. Nah, di bulan kelima itu ada kita konsumsi itu vitamin penyubur, vitamin penambah kesuburan gitu. Itu juga aku lihat referensi juga gitu. Kita beli 2 jenis ya, yang satu buat istrinya, yang satu buat suaminya. Nah, kita konsumsi selama 1 bulan di bulan kelima ya. Bulan kelima itu ke bulan ke-6. Habis bulan kelima bukan? Iya, habis bulan kelima. Jadi di bulan ke-6 pun kita masih belum dapat juga tuh, walaupun udah konsumsi si vitamin kesuburan itu gitu. Ya, terus di bulan ke-6 juga kita tuh udah sama-sama stres ya, sama-sama curiga, sama-sama ada apa ya gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk periksa kesuburan dari masing-masing dari kita gitu, baik aku ataupun suami aku gitu. Terus kita periksa, tapi sebelumnya kita janji satu sama lain kalau misalnya salahnya di aku, ayah nggak boleh marah ya, kita harus sabar, kita harus ngadepin bareng-bareng, kita usahain bareng-bareng, begitupun sebaliknya gitu. Akhirnya kita periksa ya di salah satu klinik di Jakarta, di Menteng. Nah, deg-degan tuh. Akhirnya hasilnya alhamdulillah aku sama suami aku baik-baik aja, subur-subur aja kok kata dokternya. Terus kita mikir, oh memang berarti ini Allah belum kasih gitu. Dan di bulan ke-6 kita makin semangat lagi tuh, karena udah tahu kan, nggak ada apa-apa nih gitu kan. Makin terus berusaha, berdoa gitu. Ya itu yang di bulan ke-6 kita konsumsi susu Prenagen dari yang 0 kalau nggak salah. Terus masih memperbaiki kualitas tidur, masih sama bulan 1-3-nya berhubungan di masa-masa ovulasi juga. Nah, di bulan ke-7 masih belum ada perubahan, masih sama kayak di bulan sebelumnya, belum ada kabar yang menggembirakan, tapi kita tetap sabar. Terus di bulan ke-8 itu kita dapat referensi baru tentang ramuan tradisional ya. Itu isinya pertama kunyit, terus jahe diparut ya kan, serai. Terus setelah itu airnya dituang ke gelas, dikasih madu sama perasan jeruk nipis. Itu diminum sehari sekali aja sih. Terus ditambah lagi vitamin namanya Folafit ya. Di bulan 8 kita udah
Bunda udah konsumsi. Iya, konsumsi Folafit. Aku beli di apotek-apotek terdekat di rumah. Terus abis konsumsi Folafit, di situ juga kita masih berhubungan saat ovulasi ya. Terpaku dengan saat-saat ovulasi itu, gitu. Terus di bulan ke-8 ini udah mulai ada pandemi corona ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu bulan ke-8 kita di bulan Maret 2020. Maret di 2020 itu akhir Maret DKI Jakarta menerapkan PSBB dan akhirnya berdampak ke pekerjaan kita yang akhirnya kita harus bekerja di rumah. Nah, dengan banyaknya kita kerja di rumah, intensitas ketemu semakin sering ngobrol, makan bareng, terus ya berinteraksi sehari-hari itu berdua di rumah, dan akhirnya ya di situ juga ada hikmahnya. Tapi memang di bulan ke-8 kita juga belum dikasih. Walaupun udah WFA di bulan Maret ya itu. Iya. Akhirnya di bulan 9 tuh. Nah, bulan ke-9 masih WFA karena kan PSBB tuh sempat diperpanjang lagi gitu. Nah, di bulan ke-9 sempet lah kita di bulan yang mana stres karena udah 9 bulan nih, udah mau 1 tahun kok belum hamil juga gitu, udah mulai stres, udah mulai frustasi, udah mulai depresi gitu. Buat suami-suami, istri itu kadang dia lebih peka terhadap pertanyaan, udah isi belum? Itu pertanyaan dari keluarga mungkin oke lah, masih bisa dihandle sama dia. Pertanyaan dari teman atau tetangga itu kadang istri itu suka mikirin. Jadi bagaimana peran kita sebagai suami itu tetap bisa menenangkan istri. Nah, emosinya itu bakal nggak stabil, ya nggak Bun? Marah-marah terus kan? Marah-marah terus dan akhirnya menyebabkan berantem. Ya, itu di minggu pertama. Akhirnya di minggu kedua, ketiga kita udah mulai cooling down, udah mulai kenapa ya? Terus kita introspeksi diri, lebih giat lagi olahraga, lebih giat lagi kita minum ramuan tradisional, vitamin. Nah, di bulan 9 yang udah mulai berkurang stresnya ya. Udah gak stres, WFA di rumah, udah santai. Kayak lebih pasrah aja sih, ya Allah, terserah Engkau ya Allah gitu. Yang penting kita udah berusaha, berdoa ya kan. Tuh lebih penting gitu. Kalau Allah belum kasih ya udah gak apa-apa gitu. Malah justru kita berencana untuk kalau sampai lewat 1 tahun kita belum hamil juga, baru kita konsultasi ke dokter, promil ke dokter. Ya, ke dokter gitu. Di bulan ke-10 ya kita biasa aja ya, tetap promil biasa, terus berhubungan yang ngacak juga. Terus kita lebih yang menyerahkan kepada Allah, kita ikhlas apapun yang terjadi. Ternyata di bulan ke-10 nih aku telat 3 hari. Itu aku diem aja tuh, aku masih belum bilang ke kamu. 4 hari aku udah, karena biasanya sebelumnya juga aku pernah telat sampai 4 hari, 5 hari. Akhirnya aku mens juga, aku ya dapat juga gitu kan. Terus sampai di minggu ke-7 7 hari. Iya, 7 hari, sampai di hari ke-7 aku udah mulai iseng nih. Lebih dari yang kemarin ya, karena sebelumnya nggak pernah sampai telat. Lebih dari 5 itu. Iya, lebih dari 5 ada. Tapi aku nggak mau terlalu senang dulu ya kan, karena aku sebenarnya itu kondisinya masih biasa, udah pasrah gitu. Akhirnya aku beli test pack, aku beli 2. Nah, pulang kerja, aku mandi, aku tes, aku masukin urin aku ke wadah, terus masukin tuh test pack pertama dulu. Masukin tes pertama, pas aku angkat ya kan, itu ada 2 garis dong. Terus aku teriak kenceng banget sampai dia kaget. Terus kenapa, ini apa gitu, apa aku salah lihat. Saking excited tuh kayak nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kayak mau nangis gitu. Terus karena untungnya beli 2 test pack kan, yang satu memang agak yang biasa aja, yang satu memang mereknya lumayan agak terkenal. Terus dia inisiatif untuk ya udah coba ya yang kedua, satu lagi gitu. Dicoba tuh sama dia, aku sih udah nggak mau lihat gitu, takut. Coba lagi sama dia, tek gitu. Pas dia, wah
Masih sama 2 garis tapi lebih terang ya, lebih terang gitu. Oh udah, kita tuh yang sempet diem, lihat-lihatan, nangis berdua, iya ya, dua-duanya nangis, terus pelukan. Habis itu pas banget habis sholat isya tenangin diri, baru kita telepon atau cari dokter ya, supaya lebih memastikan lagi aku ini benar hamil atau enggak. Besoknya kita langsung periksa ke dokter, dan hasilnya memang dari dokter bilang iya bunda, kamu lagi hamil. Hamil berapa bulan? 4 minggu. Ya itu masih kantong sih sebenarnya ya. Bentuknya kecil. Nah dari cerita kita tadi itu kesimpulannya apa aja sih Bun yang harus kita lakukan untuk supaya bisa promil tanpa dokter? Versi kita. 1, nggak boleh stres. 2, tidur yang teratur. 3, olahraga. 4, makan buah dan sayuran yang tinggi vitaminnya, terutama asam folatnya. Yang kelima, hindarin makan junk food, kalau perlu sama sekali enggak makan. Terus yang keenam, untuk para suami ataupun ada mungkin ibu-ibu yang di luar sana itu berhenti merokok, apalagi minum alkohol. Terus ke-7, konsumsi Folafit, itu beli di apotek terdekat. Terus ke-8, konsumsi juga susu Prenagen Essensis, itu juga ada asam folatnya di sana. Terus ke-9, jamu tradisional yang tadi udah disebutin, serai, kunyit, madu, jeruk nipis, jahe. Terus yang ke-10 ya, berhubungan suami istri itu secara teratur. Sama satu lagi. Apa? Berdoa sesuai dengan pasti itu keyakinan masing-masing. Insya Allah pasti dikasih. Oh ada satu lagi yang tadi udah kita 12 nih berarti. 11 kan berdoa. Oh iya 12 itu ya untuk, kalau aku sendiri pribadi dan mungkin masing kesehatan orang berbeda ya, itu nggak boleh capek sih, ngaruh banget loh capek itu gitu. Kita berarti kan dapat waktu itu pas WFH-nya. Kalau sekarang lagi udah nggak WFH lagi, ambil cuti ya? Iya, sempetin cuti 2 hari 3 hari gitu. Buat cowok juga, setelah penetrasi jangan langsung ditarik, ditahan dulu sampai berapa menit ya, paling 2-3 menit udah selesai baru ditarik. Dan si istri nggak boleh langsung bangun, tetap di posisi yang sama dulu. Jadi biar sperma itu ketemu dulu dengan sel telur. Oke, jadi itu tadi tips dan trik promil versi kita. Ini berdasarkan pengalaman kita pribadi. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk pasangan di luar sana yang pengen cepet-cepet punya anak. Yang kedua, kita doain supaya cepet-cepet nyusul yang udah punya anak. Oke, itu tadi video tips dan trik kita untuk promil tanpa dokter. Ikuti terus video-video dari kita dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.